lewat online, tetapi kita percaya ketika kita sama-sama menyembah Tuhan, ketika kita sama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar. Dan biarlah pujian penyembahan kita pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari satukan hati kita, mari fokuskan hati kita untuk menyembah Dia. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau membesarkan Engkau dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Raja kami, Tuhan yang kami layani. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami dapat datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat hati di hadapan Tuhan. Angkat suara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus. Sebab bagi-Mulah segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan
kehadiran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Sebab Kau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, ya, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih yang sempurna, kasih yang memberikan hidup dan nyawanya bagi kita. Di atas kayu salib Dia sudah memberikan hidupnya. Apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan? Haleluya, haleluya. Saya mau cinta, katakan saya mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami. Apa yang ada dalam hidup kami mau bawa di bawah kaki-Mu. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Tiada kata-kata yang dapat kami ucapkan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur. Kau selalu bersyukur, mari bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Biarlah ucapan syukur kami jadi persembahan kami. Kasih Tuhan. Kami tahu kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami tahu kami hidup semua karena kasih-Mu. Kami tahu kami melayani sampai hari ini semua karena kasih-Mu. Oh, tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih sejati daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Izinkan kami pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Ya kami tahu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari berseru. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat sendiri. Kami perlu sekali lagi. Mari berseru kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Indonesia perlu Tuhan. Kota kami perlu Tuhan. Keluarga kami perlu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi. Kami dengan mengangkat tangan kita, dengan berseru kepada Tuhan, dengan berseru kepada surga, belas kasihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ya, jangan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan Tuhan.
pagi hari ini kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Yesus, ya Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syafaat untuk beberapa hal, untuk bangsa negara kita, untuk penanganan COVID, juga untuk jemaat yang sedang sakit. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersepakat di dalam nama-Mu Yesus. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami menyadari Tuhan ada banyak kekeliruan, dosa, kesalahan yang kami lakukan sebagai rakyat bangsa ini, ataupun juga para pemimpin-pemimpin kami. Tidak ada yang tidak bersalah di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, ampuni dosa-dosa kami. Biarlah kuasa-Mu itu menolong kami untuk bangkit dari keterpurukan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk bangsa Indonesia. Kami mohon rahmat-Mu yang besar itu menyinari Indonesia senantiasa, memenuhi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat para pejabat yang saat ini sedang menjalankan tugasnya, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, baik yang di pusat maupun di daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau menaungi mereka dengan kuat kuasa-Mu, dan bila takut akan Tuhan ada pada mereka, hikmat-Mu menyertai mereka dalam menjalankan setiap tugas dan jabatan yang mereka emban di bagian masing-masing. Sehingga apapun yang mereka buat, apapun yang mereka rencanakan dan putuskan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan itu boleh menjadi berkat buat keseluruhan rakyat dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, juga untuk pemerintah yang saat ini berkuasa. Tuhan, biarlah Engkau menolong Pak Jokowi sebagai presiden dan juga para menteri dan semua jajaran yang ada di bawahnya, di pusat maupun di daerah. Biarlah Engkau menolong mereka untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin untuk membawa bangsa ini makin maju, makin sejahtera, dan makin berkenan di hadapan-Mu. Sertai mereka, biar Roh-Mu menguasai mereka Tuhan. Bila takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas kewajiban mereka dengan benar di hadapan-Mu. Dan seluruh rakyat bangsa ini diberkati Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 yang sedang terus dilakukan. Program vaksinasi yang sedang dijalankan. Kami mohon berkat-Mu turun atas program vaksinasi ini. Tuhan, berkati Tuhan vaksin yang digunakan di Indonesia. Semua jenis vaksin yang digunakan diberkati Tuhan. Sehingga setiap orang yang menerimanya boleh merasakan hal yang baik. Vaksin ini boleh berfungsi efektif untuk menanggulangi COVID-19. Mereka boleh diberkati lewat vaksin yang diterima dan tidak ada efek samping yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tim dokter, tim medis dan paramedis yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Lindungi mereka secara khusus, jauhkan mereka dari penyakit ini, dari virus ini, dan bilang Engkau beri kesehatan dan perlindungan secara khusus, baik untuk mereka maupun untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat Immanuel Community dan secara khusus untuk Ephrata Community. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu ini, untuk jemaat-Mu ini. Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu, jemaat-Mu, Ephrata Community, Immanuel Community, atau siapapun yang saat ini mengikuti doa pagi ini. Tuhan, kalau mereka sedang sakit, bila kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami pegang janji-Mu bahwa Engkau telah menanggung segala penyakit kami ketika Engkau mati di Golgota. Bukan hanya dosa kami, tapi penyakit kami, kelemahan kami, Engkau tanggung. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Kesembuhan terjadi atas setiap umat-Mu yang saat ini sedang lemah dan terbaring sakit. Kuasa kesembuhan itu bekerja, memulihkan setiap bagian tubuh yang sakit, menggantikan yang rusak dengan yang baru dan sempurna di dalam nama Yesus. Untuk umat-Mu yang sedang kesulitan dalam keuangan, bilang Kau menolong mereka Tuhan, supaya keuangan mereka boleh segera diperbaiki kondisinya. Berikan kreativitas kalau mereka saat ini sedang menganggur. Bilang Kau berikan kreativitas dan keberanian untuk membuka lapangan usaha sendiri yang bisa jadi berkat buat mereka, keluarga mereka, bahkan masyarakat yang lebih luas. Di dalam nama Yesus, kami memberkati umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus,
juga seluruh umat-Mu, Tuhan, yang sedang dalam masalah apapun, Engkau melihat mereka, wajah-Mu yang penuh kasih menyinari mereka, Engkau lewat Roh-Mu menuntun mereka, supaya mereka dapat segera mengatasi segala persoalan yang ada bersama dengan Engkau, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, dan menguatkan kami untuk mengatasi setiap perkara, hingga kami bisa hidup sebagai pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tolong kami untuk lebih peka mendengar suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh menyembah Tuhan pagi ini. Kita masih belajar tentang mendengar suara Tuhan. Karena ini penting buat kita mengalami terobosan dalam hidup ini. Tapi saudara, saya juga mau ingatkan Anda bahwa ada beberapa model suara Tuhan. Sama seperti ketika seorang papa atau mama berbicara kepada anak-anaknya, ada satu masa di mana mereka bicara sebagai papa mama yang mengasihi, yang memuji, yang lemah lembut, yang membangkitkan semangat, memberikan gairah. Tapi juga ada kalanya kita orang tua berbicara kepada anak kita dalam rangka memperingatkan, jangan ke sana, berhenti, stop, ayo kerjakan ini, ayo, karena mereka ada dalam bahaya, ya, ayo jangan mainan pisau yang tajam, berhenti, ya. Nah itu perintah supaya mereka aman, supaya tidak mengalami masalah. Tapi juga kadangkala sebagai orang tua, ketika kita berbicara kepada anak-anak kita adalah sebuah perintah yang wajib dilakukan. Ayo sekarang tidur malam, ya besok bangun pagi harus sekolah. Ayo sekarang cepat mandi karena akan begini. Ayo nak kamu kerjakan ini. Seringkali adalah perintah yang penting yang kita minta untuk mereka melakukan tanggung jawab. Ya, pergi ke sana, belikan ini, perintah saudara. Nah, jadi ada beberapa model suara Tuhan. Kadang itu hanya menghibur hati kita, kadang itu adalah menjaga kita dari bahaya, tapi juga sometimes itu adalah perintah. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, maka kita harus taat. Karena kalau tidak, kita kedapatan tidak berkenan pada Dia. Ini tanggung jawab kalau kita mendengar suara Tuhan. Kisah yang sangat terkenal, Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dia mendengar suara Tuhan, Yunus mendengar perintah Tuhan, tapi responnya tidak benar. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir jauh dari Tuhan, dia pikir sudah lari dari Tuhan, tapi kenyataannya tidak ada yang terlalu jauh dari Tuhan. Ya, tapi jauh di sini dalam arti jauh dari apa yang direncanakan Tuhan, jauh dari apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, itu arahnya ke utara agak ke timur, ya. Jadi timur laut arahnya, tapi dia malah pergi ke arah barat, saudara, ya. Jadi jauh, Tarsis itu ke arah barat, sementara Niniwe itu ke arah timur. Timur naik sedikit, timur laut. Tapi dia menjauh dari kehendak Tuhan. Apa hasilnya? Kita tahu bagaimana kapal itu hampir tenggelam, bagaimana harta benda di kapal dilemparkan, bagaimana dia akhirnya dibuang ke laut, ditelan oleh ikan besar, ya, sampai akhirnya dia bertobat. Mengapa?
Karena kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan punya rencana, pasti akan terlaksana. Karena itu Tuhan tidak pernah bicara hal yang main-main. Dia tidak pernah salah. Kamu pergi ke Niniwe ya untuk memberitakan firman ke sana. Lalu tiba-tiba Tuhan, enggak dek, jangan ke Niniwe dek. Batal, pergi ke yang lain. Enggak pernah saudara. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah keliru. Ketika dia punya rancangan, itu yang terbaik. Dan ketika dia perintahkan Yunus, itu yang terbaik buat Yunus. Itu yang terbaik buat orang-orang Niniwe. Itu yang terbaik buat yang sudah dirancangkan Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau Anda mendengar suara Tuhan, belajar untuk taat. Coba semua berkata taat. 1, 2, 3, taat. Kalau engkau dengar suara Tuhan, belajarlah taat. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi Anda harus belajar memilah ini benar-benar suara Tuhan, mana yang bukan. Kalau Anda taat, maka Anda akan mendapat keselamatan, Anda akan dipakai Tuhan, juga Anda mungkin akan terhindar dari bahaya, ya, Anda akan mengalami hal yang terbaik. Tapi ketika engkau enggak taat, Anda akan seperti Yunus yang mengalami bencana, mengalami kehilangan dan sebagainya. Jadi mari kita belajar taat. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengar sharing dari hamba Tuhan yang bersama kita di Efrata, yaitu Ibu Mary. Ya, shalom Bu Mary. Ya, puji Tuhan ya. Kita sebagai hamba Tuhan pasti pernah mendengar suara Tuhan, baik dalam hal yang besar, dalam pelayanan, dalam panggilan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya minta Bu Mary boleh sharing kepada jemaat Tuhan, pengalaman-pengalaman pasti banyak, tapi beberapa saja Tuhan bicara dan apa yang Anda dengar dari Tuhan. Silakan. Pagi hari ini saya mau sharing tentang mendengar suara Tuhan. Jadi sekitar beberapa bulan kemarin, sekitar jam 2 subuh, waktu kami sudah tidur lelap, tiba-tiba saya mendengar ada yang memanggil saya, Mary bangun. Saya pikir ini suami saya atau siapa, waktu saya lihat kok suami saya tidur. Terus saya bangun, kemudian kenapa ya, saya pikir apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya ambil kesempatan untuk berdoa. Tapi setelah berdoa hati saya tuh kok enggak enak ya. Enggak enak, tiba-tiba kayak saya mendengar suara tuh ngomong ayo ke belakang. Ayo ke belakang. Saya pikir mau ke belakang mau ngapain? Rasa kencing pun tidak. Ke belakang ngapain? Waktu saya ke belakang, alangkah terkejutnya waktu saya keluar masuk ke dapur, saya mencium bau gas. Bau gas dan sudah bunyi. Wah kok kayak gini, saya cepat-cepat bangunin suami saya, Pak Victor, yang bangun, yang itu gas bunyi, bau sekali dapurnya. Terus suami saya ngomong, kenapa? Nggak ngerti kayaknya bocor. Terus akhirnya suami saya bangun, terus nggak lama langsung cepat-cepat dilepas selangnya dan gas itu langsung dibawa ke depan. Nah setelah itu kami duduk di ruang tamu, saya belum ngeh kalau itu maksudnya Tuhan ketika membangunkan saya. Beberapa menit kemudian ketika saya tenang, saya baru sadar. Oh iya. Saya langsung bersyukur, saya langsung ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan membangunkan saya. Ternyata kalau misalnya saya tidak peka, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah kami. Ya, betul. Bisa meledak, bisa terbakar, iya, Pak. Dan yang pasti gasnya habis ya. Oh, puji Tuhan. Jadi kembali ke tadi ketika sedang tidur, lalu seperti apa rasanya ketika terbangun atau suara itu seperti apa? Memanggil di telinga saya, Mary bangun. Jelas Mary, ya? Jelas. Oke. Cuman saya belum percaya karena biasanya manggil saya itu yang di rumah itu yang sama mama. Tapi waktu manggil Mary bangun, saya pikir oh siapa yang manggil saya gitu. Oke. Jadi saudara, seperti kesaksian Bu Mary, berarti ada suara yang bisa audible, ya, bisa terdengar dan jangan diabaikan, ya, karena
kalau Anda dalam Tuhan, ya itu suara Tuhan. Kalau Anda tidak dalam Tuhan, ya nggak tahu suara siapa, ya. Tapi bagus yang dilakukan Bu Mary tadi, habis berbangun, kan nggak tahu Bu Mary ya siapa yang manggil dan Iya. ada apa, lalu masuk dalam doa, Doa. ya, masuk dalam doa. Nah, tapi ketika doa rupanya masih belum ngeh ada apa, ya. Tapi habis doa muncul lagi suara seperti apa tadi? Ke belakang? Ke belakang, coba ke belakang. Saya pikir mau ke belakang itu ngapain? Belum tahu ya? Belum tahu ngapain gitu loh, Bang. Jam-jam 2 subuh ngapain ke belakang. Ternyata waktu saya masuk di dapur sudah bau gas, sudah bau sekali gas gitu dan sudah bunyi gasnya. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah Tuhan memberi panggilan, memberi suara untuk menjauhkan kita dari bahaya, ya, menjauhkan kita, mencegah kita dari mengalami kerugian, mencegah kita dari mengalami hal yang tidak baik, ya. Karena itu saudara belajar untuk dengar-dengaran dan praktek, ya, walaupun nggak tahu apa maksud Tuhan. Kadang Tuhan hanya beri perintah pendek dan menguji. Kadang Tuhan tidak jelaskan sedetail mungkin, tapi ketika Anda melangkah, maka Anda akan menemukan, ya, akan menemukan. Puji Tuhan. Ada kesaksian lain yang Bu Mary bisa sharekan? Baik Pak, saya punya satu kesaksian yang benar-benar memberkati saya. Sekitar beberapa tahun kemarin ada teman saya, bersama-sama kami pelayanan, dia sangat pengen punya anak. Sudah sekitar 8 tahun mereka menikah, belum punya anak. Dan dia minta tolong saya, Mer tolong doain saya pengen punya anak. Nah waktu dia ngomong minta tolong didoain, sejak malam itu saya mulai berdoa tiap malam ataupun pagi saya berdoa untuk teman saya ini. Saya kasih kode di tanggal. Hari ini saya doain dia. Terus mungkin sekitar 1 bulan kemudian saya akan bertemu pelayanan barengan sama dia. Ketika hari Sabtu sekitar tengah malam gitu Pak, sekitar jam-jam 1 gitu, saya bangun. Saya mau berdoa untuk pelayanan yang harus saya lakukan besok Minggu. Saya berdoa. Tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ngomong seperti ini, kamu harus sampaikan ke temanmu bahwa dia akan hamil. Nah, temanmu ini akan hamil. Yeah. Saya masih bertanya dalam hati, ini suara hati saya, apa ada yang ngomong atau gimana? Saya belum percaya Pak. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, saya mau sampaikan ke siapa ini? Tuhan langsung tiba-tiba langsung bayangan wajah teman saya itu langsung muncul di benak saya. Saya berdoa, saya menangis, Tuhan saya enggak berani, enggak tahu ini benar atau enggak. Saya takut, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya menyampaikan dan itu tidak terjadi, saya yang akan malu, wah ini hamba Tuhan, ini penipu gitu kan. Waktu itu saya sempat berpikir begitu Pak. Sampai jam 2:30 saya masih merenung, Tuhan mau sampaikan apa ya enggak? Mau sampaikan enggak? Akhirnya kami pelayanan bareng Pak. Pelayanan bareng, ketika selesai pelayanan, waktu pas masuk firman, saya sempat bercanda sama dia. Saya pegang perutnya, saya ngomong, wah kamu pengen hamil ya? Iya Mer. Ya udah nanti setelah ibadah saya mau ngomong. Oke, nah setelah ibadah kamu mau nyampaikan apa begini? Tapi saya enggak ngerti ya. Saya benar-benar takut untuk menyampaikan apa ini dari saya atau dari Tuhan. Cuman memang dengar jelas Tuhan menyampaikan, sampaikan ini ke orang ini. Bayangan wajahmu itu ada di benak saya. Kemudian apa Mer? Dalam waktu dekat kamu akan hamil. Wah dia langsung nangis, peluk saya, kami berdua nangis. Langsung kami berdoa, bersepakat berdoa. Kemudian ya sudah, akhirnya pulang sekitar 2 minggu jam-jam sekitar jam 10 malam dia telepon, Mer gitu. Wah Tuhan kita dahsyat. Kenapa? Aku hamil Mer, sampai video call. Kami video call, dia sampai loncat-loncat. Mer puji Tuhan kita dahsyat. Saya sampai nangis, saya ngomong Tuhan, saya ini maksudnya siapa saya kok Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan berita yang besar. Dan akhirnya ya udah kami bertemu, kami makan bareng. Dan puji Tuhan singkat cerita, sampai hari ini saya melihat anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan teman saya. Beberapa tahun, sekitar 6-8 tahun dia menikah belum punya anak, dan sampai hari ini dia sudah punya 3 anak. Wow, puji Tuhan, Amin. luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi kali ini Tuhan bicara saat berdoa, betul Bu Mary ya. Jadi banyak orang berharap
Tuhan ayo berbicara dong, Tuhan tuntun saya ya. Tapi yang tidak boleh Anda lupakan salah satu kunci adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita berdoa, Tuhan bisa bicara ya. Dan kali itu ketika Tuhan bicara, diulangi lagi Bu Mary, rasanya seperti apa? Waktu itu sedang berdoa atau tadi kan sedang mimpi, Iya. yang pertama sedang tidur, Sedang tidur, dibangunkan. iya. Yang ini sedang posisinya doa, lalu suaranya kayak apa? Saya sementara berdoa untuk pelayanan kami, karena kami akan pelayanan bareng, tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu sampaikan ke teman kamu bahwa dia akan hamil, dia akan punya anak. Saya pikir, waduh siapa yang harus saya sampaikan, ke Ya. siapa pesan ini yang harus saya sampaikan. Tiba-tiba Tuhan di benak saya muncul teman saya ini. Oh ke ini, benar enggak Tuhan, benar enggak Tuhan. Sampai subuh pun mau pelayanan saya masih terganggu dengan pikiran itu. Kalau saya enggak sampaikan saya berdosa. Kalau saya sampaikan dan itu tidak benar, saya jadi dilema Pak. Tapi waktu pas saya mau menyampaikan, saya yakin, saya percaya itu terjadi. Dan Yes. itu benar-benar terjadi Pak. Amin, puji Amin. Tuhan ya. Jadi malam itu dapat suara Tuhan, langsung paginya langsung dijalankan ya, Iya. praktek ya. Puji Tuhan. Nah, jadi itu pasti Tuhan akan menuntun. Jadi kalau kita mendapat suara Tuhan tentang orang lain, maka saudara harus bertanya kepada Tuhan, ya, bagaimana dan kapan menyampaikannya. Tapi kalau Tuhan langsung memberitahu, kayak tadi Bu Mary kan, diberi tahu sampaikan ini, ya, memang disuruh menyampaikan. Nah, berarti tidak usah ragu, sampaikan saja, karena kadang pesan itu bisa berita bahagia, mujizat kayak tadi. Sometimes juga itu pesan peringatan supaya orang itu jangan berdosa lagi, supaya berhenti, karena kalau tidak akan ada mara bahaya begini, ya. Nah itu juga mujizat pertolongan, ya. Nah tapi kalau nggak ada itu, Anda harus tanya. Kalau nggak ada, sampaikan kapan, bagaimana caranya. Nah Anda berdoa, ya Tuhan, kapan waktu yang tepat, bagaimana caranya saya menyampaikan. Karena banyak orang yang terluka kalau itu berita bahagia seperti tadi, puji Tuhan. Tapi kadang ada yang suara Tuhan yang didengar adalah suara yang menegur, ya, dengan keras dan sebagainya. Jadi saudara harus bertanya pada Tuhan, sungguh-sungguh. Lalu praktek. Jangan seperti Yunus ketika mendapat perintah Tuhan, lalu dia tidak melakukan, malah sebaliknya. Disuruh ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Nah saudara, bersyukur tadi Bu Mary diberi perintah, dia melakukan dan tidak menunda-nunda. Dan hasilnya apa? Tuhan membuat mujizat sehingga tim pelayanannya tadi, teman pelayanan ini, dia bisa melihat bahwa ini anugerah Tuhan, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua dalam kasih Tuhan, kita belajar hari ini, kita bisa mendengar, bisa terbebas dari bahaya, juga bisa praktek, bisa melakukan, dan itu menolong orang lain, ya. Mungkin sebelum kita doa, Bu Mary bisa berikan semangat buat jemaat soal mendengar suara Tuhan. Silakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan saya berharap buat sidang jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti doa pagi. Saat kita peka terhadap suara Tuhan, lakukan bagianmu, dan itu akan sangat memberkati orang-orang di sekitar kita. Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu mengalami ketenangan, akan selalu mengalami kelimpahan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan selalu mendengar suara Tuhan. Dan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Ketika Tuhan berbicara, sampaikan. Jangan menunda-nunda. Karena saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi tepat dan waktunya Tuhan. Amin. Yes, amin. Ya, kalau Anda dapat suara Tuhan, lakukan, jangan ditunda-tunda. Ada berkat lain yang juga saya lihat di sini, seperti tadi teman pelayanan yang sudah menantikan sekian lama, tapi rupanya ada hamba Tuhan yang mendapat pesan Tuhan, ya, sebagai konfirmasi. Jadi saudara, mungkin
saudara tidak langsung mendengar suara dari Tuhan. Tapi bisa jadi ada hamba Tuhan, ada PKS Anda, pemimpin komsel Anda, ada teman pelayanan Anda ya, terutama komunitas Anda yang lebih rohani mungkin mereka mendapat suara Tuhan. Dan kalau itu memang janji Tuhan, imani seperti tadi ibu ini menyambut ya dengan sukacita, dengan beriman akan janji Tuhan ya, dan bersyukur karena itu. Jadi imani kalau itu janji Tuhan. Tapi kalau mungkin suara Tuhan itu sebuah teguran, kita harus juga segera bertindak bertobat. Jadi ketika Anda lakukan itu, percaya ada blessing berkat Tuhan yang akan terus berkelimpahan. Dari sekian tahun gak punya anak, sekarang ada 3, luar biasa. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa dan mari kita mengalami pengalaman-pengalaman baru yang supranatural bersama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sadar hidup kami terbatas, tapi ketika Tuhan yang tak terbatas itu campur tangan di hidup kami, maka kami akan melihat hal supranatural terjadi. Biarlah Engkau mengingatkan kami seperti kesaksian tadi, supaya kalau ada bahaya yang mengancam, kami bisa terhindar dari semua itu. Ketika dalam bisnis kami akan ada orang berbuat jahat, kami bisa menghindarinya. Ketika ada bencana di depan, kami bisa bersiap-siap jauh sebelumnya. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Juga ketika Tuhan bicara untuk kami memberkati orang lain, biarlah kami taat melakukannya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Bahkan kami bisa menolong banyak orang di sekitar kami. Kami juga belajar kalau kami mendengar nubuatan, mendengar pesan profetis, mendengar doa apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga dengar-dengaran dan kami bisa mengalami mujizat bersama Tuhan. Diberkati semua yang melayani hari ini, diberkati Ibu Mary, diberkati semua jemaat yang sudah setia berdoa dan menyembah Tuhan. Biarlah kami belajar, mendengar, dan taat. Tidak seperti Yunus yang tidak mentaati Engkau, tapi kami mau selalu taat kepadamu. Kami masuki hari ini, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah Tuhan beserta membuat kami berhasil dan beruntung. Sekarang kami akan penuh sukacita meminta berkat-Mu turun. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mendengar dan praktek suara Tuhan. Tuhan memberkati.